Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Trisha Agustina dan Mutiara Hasana Putri yang akan menjelaskan mengenai peran Jepang dan United Nations Peacekeeping dalam studi kasus Sudan Selatan. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih United Nations Peacekeeping itu? United Nations Peacekeeping adalah peran yang dipegang oleh Departemen Operasi Perdamaian sebagai instrumen yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang terkoyak oleh konflik untuk menciptakan kondisi bagi perdamaian abadi. Jadi, penjaga perdamaian PBB ini telah berkembang menjadi salah satu alat terpenting dalam gudang senjata komunitas internasional untuk menangani krisis kompleks yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya ada sejarah Jepang Peacekeeping Operation. Jepang bergabung dengan PBB pada tahun 1956. Sejak itu, Jepang mengadopsi kebijakan yang berpusat pada PBB sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya. Sejauh kontribusi Jepang baru-baru ini untuk operasi PBB, Jepang telah mengirim 442 pasukan penjaga perdamaian dalam bentuk pasukan PBB ke pasukan pengamat United Nations Disengagement Observer Poch di dataran tinggi Goldan dan misi dukungan PBB di Timur-Timur. Pada akhir Oktober 2003, angka ini menempatkan Jepang pada peringkat ke-26 di antara negara-negara anggota PBB yang berkontribusi. Namun, kebijakan Jepang terhadap operasi PBB telah diperumit oleh beberapa faktor domestik seperti konstitusi dan hak pertahanan kolektif. Sementara itu, berbagai perubahan iklim politik internasional dan meningkatnya tuntutan penyelesaian konflik telah memaksa Jepang untuk mencari pendekatan baru untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian PBB Jepang menghadapi dilema dalam kebijakan pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, selanjutnya mengenai kontribusi Jepang terhadap UN Peacekeeping. Jadi di sini ada beberapa kontribusinya, yaitu yang pertama ada kontribusi operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, Jepang telah mengirimkan personil ke 13 operasi penjaga perdamaian PBB sejak undang-undang tersebut diundangkan. Jepang saat ini mengirim personel ke misi PBB di Republik Sudan Selatan per April 2015. Pasukan bela diri dan petugas polisi telah dikirim ke Kamboja, Mozambik, dataran tinggi Golan, Timur-Timur, Sudan, dan Haiti. Yang kedua ada bantuan untuk organisasi bantuan kemanusiaan internasional. Jepang telah mengirim orang ke 5 operasi bantuan kemanusiaan internasional. Sejauh ini, kontingen pasukan bela diri telah dikerahkan untuk operasi mendukung pengungsi Rwanda, pengungsi Timur-Timur, pengungsi Afghanistan, dan pengungsi Irak. Yang ketiga ada kontribusi untuk operasi pengawasan pemilu internasional. Undang-undang tersebut direvisi pada bulan Juni 1998 untuk lebih meningkatkan sistem pengirim personil Jepang. Sejak itu, Jepang telah mengirimkan personil ke 9 operasi pengamat pemilu internasional, di antaranya ke Bosnia, Herzegovina, Timur-Timur, Kongo, Nepal, dan Sudan. Sebelum revisi, Jepang telah mengirimkan personil ke 4 operasi di Angola, Kamboja, Mozambik, dan El Salvador. Keempat ada kontribusi barang. Nah, Jepang telah memberikan 27 kontribusi dalam bentuk barang untuk operasi penjaga perdamaian PBB, kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi, organisasi internasional untuk migrasi, dan badan bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Nah, dalam menjalankan kontribusinya, Jepang ini memiliki beberapa prinsip, di antaranya ada kesepakatan tentang gencatan senjata telah dicapai di antara pihak-pihak konflik bersenjata. Kedua, ada persatuan untuk pelaksanaan operasi penjaga perdamaian PBB, serta partisipasi Jepang dalam hal tersebut. Operasi telah diperoleh dari negara-negara di mana area operasi tersebut akan dilakukan milik serta pihak-pihak konflik bersenjata. Yang ketiga ada operasi-operasi yang harus dilakukan tanpa memihak salah satu pihak dalam konflik bersenjata. Terus juga ada yang keempat, jika salah satu persyaratan dalam prinsip-prinsip yang disebutkan di atas berhenti dipenuhi,
Korps Kerjasama Perdamaian Internasional yang dikirim oleh pemerintah Jepang dapat dihentikan penugasan kerjasama perdamaian internasional. Kelima, ada penggunaan senjata harus dibatasi pada kebutuhan minimum untuk melindungi kehidupan personel yang dikirim. Pada prinsipnya, ketika persetujuan untuk penerimaan dianggap konsisten dipertahankan, penggunaan senjata dalam membela amanat misi diperbolehkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Pada kasus konflik Sudan Selatan, latar belakang konflik Sudan Selatan. Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang mempunyai dinamika konflik luar biasa. Berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut. Konflik yang terjadi di Darfur yang merupakan suatu bencana kemanusiaan, di mana konflik ini dipicu oleh kelompok-kelompok pemberontak yang menyerang fasilitas-fasilitas umum dan merampas kepada konflik terbuka dengan pemerintah Sudan. Kelompok pemberontak Sudan Liberation Army atau SLA ini menganggap bahwa pemerintah Sudan hanya menguntungkan kelompok dari warga Arab yang ada di Sudan dan mengeksploitasi warga asli keturunan Afrika yang ada di Sudan. Konflik Sudan sudah bermula sejak tahun 1989 dan terus menjadi permasalahan yang kompleks dan memaksa memecah Sudan menjadi dua bagian, yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara pada tahun 2011. Sudan Liberation Army atau SLA kemudian menyerang markas di pemerintah di Gulu, Jabal Mara. Penyerangan ini ditujukan agar pemerintah Sudan berlaku adil kepada seluruh warganya, terutama dalam permasalahan ekonomi, karena selama ini warga Sudan mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat sumber daya yang dikelola oleh pemerintah hanya menguntungkan pemerintah saja. Beberapa upaya untuk menanggulangi dan mengakhiri konflik ini telah dilakukan oleh beberapa operasi perdamaian oleh African Nation melalui African Nation Mission in Sudan atau AMIS. Namun misi ini tidak berjalan secara efektif sehingga melalui United Nations Mission in Sudan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turut serta dalam mengupayakan peacekeeping di Sudan. Melalui United Nations Mission in Sudan, konflik ini berhasil direndam dengan menghasilkan Comprehensive Peace Agreement atau SPA pada tahun 2005 yang disepakati oleh Sudan Liberation Army dan pihak pemerintah Sudan. Tetapi SPA hanya mampu merendam konflik untuk sementara waktu dan membuat pergolakan kembali terjadi, hingga pada akhirnya pada tahun 2010 lahir referendum pemisahan diri antara Sudan dan Sudan Selatan. Referendum yang diinisiasi oleh South Sudan Referendum Commission ini didasari oleh adanya SPA yang menganggap bahwa SPA adalah suatu bentuk dari masyarakat Sudan Selatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Melihat kondisi yang terjadi di Sudan Selatan, Dewan Keamanan PBB melalui mandat resolusi nomor 1996 pada tahun 2011 menyatakan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan dapat menjadi ancaman bagi proses perdamaian dan keamanan di wilayah Sudan. Sehingga akhirnya melalui mandat tersebut PBB membentuk United Nations Mission in South Sudan. Banyak 7.000 personil militer termasuk perwira dan staf militer, hingga 900 personil polisi sipil termasuk tim keahlian investigasi HAM teknis yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan misi ini dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Kontribusi operasi perdamaian internasional Jepang di Sudan Selatan. Pemerintah DPJ dan operasi penjaga perdamaian di Sudan Selatan pada tahun 2011 sampai 2012. Setelah kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan pada tanggal 9 Juli 2011, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengirimkan pasukan bela diri atau sering disebut SDF ke Sudan Selatan di bawah naungan misi PBB di Sudan Selatan atau UNMISS. Komitmen Jepang terhadap operasi pemeliharaan perdamaian di Sudan Selatan sudah dimulai sejak pada masa pemerintahan DPJ atau Partai Demokrat Jepang pada September 2009 sampai Desember 2012. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Naoto Kan pada tanggal 8 Agustus 2011, Sekretariat Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa PBB mengharapkan Jepang untuk berkontribusi pada UNMISS. Menanggapi hal itu, dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal PBB pada 21 September 2011,
Perdana Menteri Yoshihiko Noda menyebutkan bahwa pemerintah Jepang bermaksud mendukung UNMISS. Selain itu, Perdana Menteri Noda menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB dan menyatakan bahwa Jepang berencana untuk mengirimkan SDF ke UNMISS setelah penyelidikan di Sudan Selatan. Pada 15 November 2011, pemerintah DPJ memutuskan untuk mengirimkan 2 personil SDF ke UNMISS sebagai staf. Selain pengiriman SDF, Jepang memberikan kontribusi keuangan untuk keamanan manusia di Sudan Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2012, pemerintah Jepang memutuskan untuk menyumbangkan sebesar $2.040 sebagai bantuan hibah darurat untuk mendukung pengungsi Sudan yang menuju ke Sudan Selatan akibat dari 140 Daisuke Akimoto memburuknya situasi keamanan di bagian Sudan Selatan. Bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Jepang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan layanan dasar seperti air, perawatan kesehatan, dan kebersihan bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees. Pemerintah Abe dan operasi penjaga perdamaian di Sudan Selatan pada tahun 2013-2014. Kebijakan Perdana Menteri Abe tentang kontribusi proaktif untuk perdamaian diusulkan dalam Strategi Keamanan Nasional pada tanggal 17 Desember 2013. Operasi Perdamaian Internasional di Jepang di Sudan Selatan. Pada tanggal 31 Mei 2013, Abe melakukan pembicaraan resmi dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir yang mengunjungi Jepang untuk menghadiri konferensi internasional Tokyo tentang pembangunan Afrika di Yokohama. Presiden Kiir mengungkapkan harapannya atas kontribusi Jepang untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Dan Perdana Menteri menyatakan bahwa Jepang akan memperluas operasi perdamaiannya ke ladang-ladang ini dan negara-negara bagian Khatulistiwa Timur dan Barat. Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menyelenggarakan pertemuan menteri untuk menyelesaikan masalah Sudan Selatan pada tanggal 4 Mei 2014. Selain itu, Menteri Luar Negeri mengirim pesan bahwa pemerintah Abe mendukung perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik pada tanggal 9 Mei dan pasukan penjaga perdamaian Jepang akan melanjutkan operasi pembangunan bangsanya di Sudan Selatan. Menanggapi peningkatan jumlah pengungsi di Sudan Selatan, pemerintah Abe memutuskan untuk memberikan donasi sebesar 12 juta US dollar sebagai bantuan lebih darurat melalui program pangan dunia, dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Internasional Organisasi untuk Migrasi, Komite Internasional Palang Merah, dan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Dengan demikian, pemerintah Abe memberikan kontribusi keuangan untuk keamanan manusia di Sudan Selatan di bidang air, makanan, sanitasi, kesehatan, dan perawatan medis, dan juga tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia dari masyarakat setempat. Pemerintah Abe dan operasi penjaga perdamaian di Sudan Selatan pada tahun 2015 sampai 2016. Pada malam 8 Juli 2016, pertempuran meletus antara pasukan di pihak Presiden Salva Kiir dan tentara yang setia kepada mantan Wakil Presiden Riek Machar terjadi di Juba dekat Parlemen Sudan Selatan. Dilaporkan sedikitnya 272 orang tewas dalam 3 hari bentrokan militer antara kedua kelompok bersenjata tersebut. Kontrol tentang Sudan Selatan transplantasi di sepanjang garis etnis dan sulit mengintegrasikan berbagai faksi yang didominasi etnis yang berbeda menjadi tentara nasional yang lebih satu dan kooperatif karena konfrontasi etnis. Terutama setelah Presiden Kiir memecat mantan Wakil Presiden Machar pada Juli 2013. Hampir tidak mungkin bagi dua kelompok etnis dominan, Dinka dan Nuer, untuk menyatukan pasukan mereka. Menanggapi situasi keamanan yang memburuk, pemerintah Abe memutuskan untuk mengevakuasi warga negara Jepang dari Sudan Selatan. Untuk tujuan ini, 3 pesawat angkatan C-130 Angkatan Udara Bela Diri Jepang dikirim dari pangkalan udara di Komaki di Prefektur Aichi.
Badan Kerjasama Internasional Jepang juga menyewa pesawat untuk menarik staf jika dari Sudan Selatan. Personil Jepang lainnya yang bertanggung jawab atas bantuan resmi diangkut dengan pesawat C-130 dari Juba ke Nairobi di Kenya.